Yo, halo semuanya, kembali di channel Vortex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas Bakagi Sentai Boom Boom jadi episode 39. Dan ini kayaknya lagi masa-masa sibuk nih ya, tapi saya akan coba sempatkan juga ya teman di sela-sela lagi ujian nih ya, semoga aja bisa lulus. Saya doakan saya ya teman-teman ya kan, lagi ujian sekolah gitu ya. Jadi juga pastinya kita akan bahas teman untuk episode kali ini, yaitu mana Spindo akan datang ke bumi ya teman ya, karena dari kemarin kan dari episode 34 ya, dia kan udah diperkenalkan dan juga udah tahu beberapa informasi yang ada di bumi ini kan ya. Jadi dia juga siap menuju ke bumi ya untuk bertemu dengan Bun Bun. Dan juga Grand Series juga langsung datang ke hadapan Sun Sister ya teman ya, dan juga pastinya sudah di bawah kendali Grand Series ini kan ya, karena yang pastinya yang paling setia kan tetap Matrix gitu ya, tapi tetap silih bergantinya komandan yang ibaratnya mereka hadapi pastinya tetaplah Matrix yang di hati gitu ya. Jadi juga pastinya Grand Series juga akan melanjutkan juga gitu ya, ibaratnya ini akan memberikan pekerjaan yang kurang lebih sama gitu ya, tapi dengan eksekusi yang berbeda, karena ini kemarin kan ada tuh ya elite elite ignition katanya ya. Jadi juga pastinya menuju ke tahap elitnya gitu ya, jadi kayak tahap lebih tingginya gitu. Oke. Nah juga pastinya di sini Ichiro lagi sibuk ya temennya, kayak sering jalan-jalan juga gitu, tapi kayaknya bukan sekedar sibuk aja deh ya, kayaknya karena dia juga sambil memantau para ISA juga gitu ya, karena memang dia tuh udah menaruh curiga paling banyak gitu ya. Jadi juga pastinya Shirabi sebenarnya tuh dia tahu sih ada yang aneh, cuman ibaratnya menyesuaikan situasi gitu ya. Kalau Ichiro ya langsung gas gitu ya, karena dia kan orangnya tuh spy dan juga informan gitu ya, jadi dia juga bisa mencari tahu gitu ya ke pelosok-pelosok dan juga ke tempat-tempat beserta orang-orang penting gitu ya, yang juga seperti kemarin kan Setia gitu ya, itu kan gagal juga kan ya sebagai mata-mata, dan malah ya membuat cloningannya yang pastinya Sitaya tidak tidak sebodoh itulah teman ya. Dan juga pastinya Shirabe juga lagi santuy gitu ya di kantor ISA. Kayaknya nih kantor Zero One deh temen ya. Dan kenapa internetnya keinget kantor Zero One gitu ya kan, tapi dibikin nih kantor ISA gitu ya. Dan juga di sini kita diperlihatkan karakter baru lagi ya teman. Ini sebelum juga karakter utama yang sebelum juga akan menemani ya sampai akhir series ini. Jadi namanya adalah Miami Vice ya. Jadi ini juga terinspirasi dari nama film yaitu Miami Vice ya. Jadi sama-sama tema balapan juga sih ya. Tapi kalau di Miami Vice itu lebih ke kayak GTA lah ibaratnya ya. Jadi kayak ada unsur berantemnya juga ya kan. Balapannya pasti ada kok gitu ya. Dan juga pastinya mobilnya keren-keren. Nah, pastinya si Miami Vice ini juga sepertinya dia adalah asisten dari Tokoyari ya. Dan juga pastinya memberitahukan ya seperti ada sesuatu yang akan datang dari luar angkasa nih ya kan ya, bekerja keras gitu, karena pastinya dia itu sepertinya ditugaskan juga gitu ya, kalau udah datang ke bumi langsung diputuskan ya kayak jaringan informasinya gitu, supaya tidak ada yang curiga gitu ya. Jadi sekiranya kayak informasi yang ada di seluruh tempat itu ya, itu memang pusatnya dari ISA itu kan ya. Jadi si Tokoyari itu berniat untuk memutuskan informasi dari seluruh kayak tempatnya itu, supaya nanti Spindo datang dengan tenang gitu ya. Ya, pastinya ini juga diganggu dengan adanya Sponge Kuruma ya kan ya. Jadi episode kali ini penuh dengan main busa. Ya, busa. Ini kayak jarang-jarang nih ya kan ya. Kekuatan monster mingguan itu pakai kekuatan busa ya kan ya. Soalnya yang tema-tema mobil kayak Go Onjor atau enggak Karanger kayaknya banyak deh ya kayaknya tema seperti itu ya. Atau tema, oh iya ya, yang saya ingat di Gonjot ada kok ya di episode berapa tuh, episode 4 gue salah ya. Dan juga pastinya di radarnya si Shirabi pun juga tidak terdeteksi ya teman, karena memang Tokoyari sudah mencabut semua apapun alat ataupun pemancar atau deteksinya gitu ya. Jadi supaya tidak ketahuan juga itu si Spindo itu datangnya dari arah mana gitu ya. Yang juga pastinya Spindo juga melewati penjara itu kan, jadi kayak dari kotak itu ya, ini memang CGI sih ya kan ya, tapi ini dibikinnya tuh kok kayak gimana ya teman ya,
lihat tempatnya yang semewah itu, terus kayak apa ya, yang belakangnya tuh kayak pepatung itu, ini kayak nggak nyambung nggak sih? Soalnya ini kayak nyaru banget gitu ya kan ya, kayak tempatnya luas nih gitu ya, tapi ini kayak dibikin gerbang doang gitu ya, jadi harusnya pintunya tuh pintu mewah juga dong ya kan ya, bukan kayak penjara gitu ya yang kayak besi doang gitu. Tapi ini kan lihat kayak perbedaannya jauh banget gitu ya, tapi ya sudahlah ya kan ya, ini kan logika sentainya ini kan kayak perbedaannya tuh jauh sekali gitu ya, tapi ini juga pastinya dia langsung turun gitu ya, dan ini diibaratkan kayak dewa gitu ibaratnya ya, kayak ini emang sekuat apa sih Spindo ini ya, sekuat Dark Death nggak mungkin lah ya kan ya, soalnya Dark Death aja itu udah terlalu OP sebagai final villain di King Order kan ya, itu pastinya ya mungkin setara kayak X-House di Karanger mungkin ya, soalnya X-House saja kan ya yang di Karanger itu memang ya lawak-lawak juga kok ya, tapi kalau di Spindo ini ya sebenarnya juga lebih cool ya, lebih santuy. Nah, pas berdiri ini aja ini udah banyak bilang kayak Michael Jackson ya turun lagi ya gitu ya. Ya, pastinya ini juga dia udah melihat kan ya perkembangannya di kantor pusat. Yang dimaksudnya itu mungkin ISA kali ya. Soalnya juga Crunchers ini kan kayak bawahannya dari Tokoyari Eiichiro dan disamalah sama Tokoyari Eiichiro ya. Dan ini juga sapanya kayak selepet gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak ya mungkin gitu kali cara Spiko bersama kayak pum gitu ya, nggak bukan santun lagi kayak prop gitu ya. Jadi juga pastinya untuk Spindo ini juga ya saya harap dengan sisa 10 episode nanti ya, atau berapa belas episode lagi bisa dikasih lah kan ya beberapa backstory, misalnya ini rata-rata filler mulu ya, ini belum menceri ya, tapi juga pastinya semoga aja ya dalam sisa episode ini bisa diceritakan lebih ya soal Warrior Spindo, dan eksekusinya harus bagus ya. Oke. Dan juga pastinya untuk Warrior Spindo ini pun juga naik mobil ya. Ya ampun, ini udah berasa kayak bos mewah-mewah gitu ya kan ya. Jadi memang gorgeous sekali gitu ya. Oh iya, sedikit info ya teman ya. Ini si asistennya kan Maimi Baizu ini kan diperankan oleh Reiko Sakurai gitu ya. Jadi dia itu adalah mantan anggota dari Nogizaka 48 ya. Dan berapa saya nggak tahu ya teman ya. Jadi kayak ex Nogizaka 48 gitu ya. Jadi idol lagi nih kan ya, Reiko Sakurai ya. Mana juga bilang, wah ini Kapten Nogizaka 48 nih. Kayaknya jadi banyak yang idol juga gitu ya. Jadi kita lihat teman di sini perannya seperti apa, tapi saya ada feeling kalau si Mbak Imi ini kayaknya bakalan dimanfaatin doang gitu ya, soalnya Koyari ini tau lah kayaknya dia tuh kayak lihat Spinner itu kayak permata gitu ya, jadi kayak ada kekuatan yang haus akan kekuatan tuh, kekuasaan itu lah Tokoyari kayak oh langsung aja nih kan gasken gitu ya, approve gitu ya sama ayahnya langsung gitu ya. Jadi pokoknya untuk negosiasi sama akomodasinya tuh udah ditanggung lah gitu ya. Jadi kita tunggu nih bagaimana eksekusi dari apa namanya Spindo dan juga Tokoyari Eiichiro gitu ya. Oke, dan untuk di pertempuran bermuncul menghadapi Sponge ini, jadi ternyata Sponge Kuruma ini juga salah satu serangannya tuh bikin anak-anak di Jepang sana tuh jadi kayak trauma gitu, jadi kayak ngeri gitu ya. Gimana enggak temennya, ini serangannya tuh kan kayak mereka ditimpuk sama busa gitu ya, ditambah lagi di penyek gitu ya, atau kayak di apa ya namanya ya, kayak di storm gitu ya, kalau kayak main Smackdown kayak di storm gitu ya. Jadi ini langsung ditimpuk sama begituan, jadi sisa baju doang gitu ya. Jadi memang ini kayaknya episode apa namanya superhero time ini kayak pada main kotor-kotor semua deh temennya. Di Gav aja tuh sampai becek-becek ya kan si Gav gitu ya, ini pada main busa ya, ya ampun. Dan ini temen ya, ini kan apa ya, si Bun Orange juga sampai kayak gitu ya, kayak di di storm kayak gitu, terus pink sama black juga kena ya kan, violet juga apalagi ya kan, busanya tuh sampai bikin licin loh temennya, jadi kan mau pegang senjata aja tuh susah gitu ya. Jadi pokoknya ini para staffnya pun luar biasa ya kan ya, bisa membuat busa-busa kayak ini di tempat yang luas begini gitu ya. Jadi tersisa si Red nih ya kan ya, dimana juga dia langsung dihantam sama Crunchers ini dan juga memperkenalkan ya Spindo di hadapan Bun Reto.
Jadi tujuan Spindo tuh datang ke bumi itu ya sebenarnya juga mencari gasolin lagi lah ibaratnya ya. Gasolin terbaik, dari dia tuh kayak mencium bau perang dan kemiskinan katanya ya. Terus juga pastinya cari tahu si Bun tuh kemana gitu ya, Bun. Nah, alasannya adalah ya kan, si planet ini kan ada mengeluarkan seperti teriakan-teriakan gasolin gitu ya. Dan rencana Taya dan kawan-kawan pun juga diketahui sama Spindo gitu ya, yang ternyata ya ini juga apa ya, Shirabi juga menyadari gitu ya, saat episode berapa tuh, 26 atau 27 ya, kayaknya tutup 5 kalau salah ya, itu si Shirabe tidak sengaja menspoilerkan tujuan awal si Taya itu ya temennya. Jadi kayak mereka kan tujuan tuh memang mau balapan ke Big Bang Grand Prix gitu ya. Jadi dia juga menyadari gitu ya, kayak aduh kenapa gitu ya sampai Tokoyari kayak ambil percakapan itu, jadi kayak dimanfaatkan gitu ya. Jadi kayak ya Spinonya pun tahu gitu ya seperti apa ya. Dan ya karena udah ketahuan juga kayaknya rencananya apa, jadi perlombaan Big Bang Grand Prix ini sudah diatur ya sama Hashirian, bahkan ISA juga mungkin ya. Jadi mau menang atau kalah tetap akan ada gasolin yang terbaik, mau itu hasilnya seperti apapun akan ada aja ya orang yang mendapatkan kebahagiaan itu, dan gasolinnya tetap dipakai gitu ya. Apapun itu juga dia diatur sama Hashirian gitu ya. Jadi seperti apapun perlombaannya, bagaimana cara-caranya kan itu nanti akan kita lihat ya. Kayaknya nanti untuk Bibang Kerapi 1 di episode 41 ya temennya. Ya jangan-jangan nanti Spino mau atur yang bom killer ya temennya, soalnya kedepannya episode 40 nanti dia mau ke sana gitu ya, ke tempat hangarnya dari bom killer Robo. Saat mau bangkit ternyata Keranteris juga langsung gitu ya merusak changer dari Taya. Aduh ya, jadi ternyata yang kita lihat di poster final lap itu ya, dari sini ya, dari sini nih untuk changernya itu rusak gitu ya. Kayaknya lihat si Tayanya tuh kayak berlutut kayak gitu juga ada kan di posternya kan. Banyak juga episode ini tuh yang membuat reaksi kita kayak kenapa kayak gini sih eksekusinya gitu ya. Kayak episode tuh ya jadi kayak gak kecewa gitu ya, soalnya harusnya proses yang kayak gini tuh mungkin adanya di final episode biasanya ya. Tapi kalau emang awalnya emang seperti ini gitu ya, jadi kayak jadinya tuh rusak dulu pertama gitu ya, kalau misalkan nanti ada backupannya atau ada changer lain lagi gitu ya, dan ternyata changernya itu kan dia rusak nih ini ya. Jadi dia juga punya sekitar 6 ya, 6 changer ya. Jadi kan udah dikasih parameter kan sekitar 6 lah ya kan ya. Jadi 6 tambah 6 12 changer ya. Wow. Jadi ya kan changer utama kan udah dipakai gitu ya. Terus juga pastinya Spinda kan mau incar si Bun gitu ya. Jadi pastinya ya melihat dari posternya dari kayak ini ya. Konsekuensinya ya nggak tahu nanti di final battle-nya tuh apakah akan kejadian lagi. Tapi ya kalau di sini kan main benar kan nanti selamat gitu ya. Kalau di final episode-nya itu nggak selamat, tapi situasinya pun juga sama kayak di poster. Nah, kita tunggu ya seperti apa nih dan sehancur apa kotanya ya. Mana juga yang rasa tuh kenapa kayak ini sih gitu ya. Jadi ada yang kecewa ataupun ada yang masih fine aja lah gitu ya. Oke. Dan juga pastinya karena Shirabi juga merasa bersalah gitu ya. Jadi dia juga langsung turun nekannya ke lapangan gitu ya, dan juga membawa changernya juga dengan nekat di sini menggunakan bum wagon gitu ya untuk mengambil kembali si sponge ini, dan langsung gitu ya dia tanpa pakai bum suit ya kan, tanpa berubah jadi bum jar, reaksinya ini membuat seluruh tubuhnya pun juga jadi sakit ya temennya, karena kekuatan mobilnya tuh udah kayak bersama gasolin itu ya kan ya. Jadi manusia aja kalau misalkan udah bersatu dengan bun mungkar atau nggak ada gasolinnya sama sekali itu ya, atau misalnya atau nggak ada kayak kekuatan bul munculnya juga itu dari kayak ini kan ya. Jadi untung aja berhasil gitu ya, walaupun ini dari sisa helm doang gitu ya, jadi kayak manusia ban juga nih ya. Tapi ya Shirabi ini jadi kayak tertatih ya termnya, jadi seperti ini ya jadinya ya. Untuk si Shirabi ini juga jadi agak ceroboh gitu ya, tapi setidaknya Taya bisa dapat changernya lagi gitu ya, changer baru nih ya kan ya, dan siap juga melawan si sponge Kuromaji ini dengan
eksekusi yang lebih mantap jiwa ya. Jadi kali ini Taya lagi teman menggunakan champion overdrive-nya ya, champion boom boom drive. Dan di sini langsung gitu ya berhasil gitu ya. Nah kalau nggak salah di episode 33 dia nggak ini dong ya, ada kalau nggak salah dia tuh champion drive, tapi ini kayak baru gitu ya kan. Ini kan yang episode ini kan langsung uh, ini ya nggak pakai tepuk jaket kan, tapi ini langsung kayak bilang champion customize gitu ya. Kalau di awal episode 33 itu dia tuh kayak ditepuk ya kan bagian belakang ya kan ya, bagian emblem apa namanya si champion itu ya kan ya, jadi langsung selesai gitu ya. Dan kan sini kita punya bermuncul champion 119 custom gitu ya, dan juga pastinya selesai gitu, oke. Dan pastinya semuanya rampung teman-teman ya. Isoro juga masih di luar gitu ya, dan juga kita akan tunggu untuk next episode-nya seperti apa ya kan ya, karena juga pastinya sajiannya udah ada nih ya kan ya, sudah semakin mantap bersama ini juga ada kayak chefnya gitu ya teman ya, sudah ada sajiannya gitu ya, dan juga bersama Pak Naito ya. Jadi mereka berdua ini akan bekerja sama juga kan ya untuk membakar bom killer robo. Dan di next episode di sini tiba-tiba ada bocil ya yang mencoba menjadi pahlawan seperti Joe, yang akhirnya teman-teman ya yang sesuai yang harapan saya juga teman ya, ini Joe dapat episodenya lagi. Oh my god ya, setelah belasan episode gak ada episode fokus ke dia kan ya. Dari episode 40 akan berfokus ke Joe Axe ya, terutama sebagai Pak Polisi ya. Kita lihat kehidupannya seperti apa kan ya. BTW nanti akan ada guest star juga kan ya, yaitu adalah Noboru Kaneko yang sebenarnya jadi Gao Red ya kan, di Gao Ranger ya kan. Jadi ini dari bapaknya si apa namanya Boon Black gitu ya. Dan juga pasti kita lihat si Pak Pol ini seperti apa teman ceritanya di next episode. Oke. Seperti biasa teman, untuk blog hari ini kan di episode 39 dari Sunseeker itu memang pertama kalinya bertemu dengan Grand Street gitu ya. Jadi dari orang-orang yang tidak tahu si apa ya petinggi-petinggi dari Hashira ini pun juga mereka kan kayak ya, kayak orang paling rendah gitu ya. Dari kayak ya kita menantikan seperti apa nih ya untuk interaksi Sunseeker bersama para petinggi Ashirian. Episode ini adalah momen di mana Ishiro dan Taya bertemu. Seperti Ishiro juga mengatakan bahwa pendidikan itu tidak sebanding dengan dia yang akan menjadi membenarkannya. Dia tetap selidiki apapun kok ya, cuman itu juga seperti menjadikan juga karena kalau misalkan tetaplah dia adalah member Boom Jar gitu ya. Nah ini juga ternyata di kata-kata si dekoder dia kan keceplosan kan yang ngomong si Spindo itu bakalan muncul gitu ya. Itu katanya adalah penambahan atau adlib dari Junichi Suwabe gitu ya. Jadi ya salah satu orang toy yang sebenarnya itu bukan nama asli kok ya kan ya. Jadi kayak ada nama samaran juga kan, tapi salah ya kan di Sentai kan ya, banyak gitu, oke. Ya pastinya untuk Spindo ini juga akan mengambil alih si BPK ini dan seterusnya gitu ya. Oke, itu ya teman untuk episode kali ini, dan kita untuk next episode. Oke, goodbye, sampai jumpa.